Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembatas jalan yang ada di depan kita nampaknya ditabrak oleh kendaraan dari dua sisi. Pembatas jalan ini sebenarnya dipergunakan sebagai tatakan dari tiang jembatan penyeberangan orang ke arah halte Transjakarta Kuningan Maidea Aini. Untuk secara keseluruhan perkembangan dari pembuatan marka jalan HR Rasuna Said yang sebelumnya sudah dilebarkan dan juga sudah diaspal menjadi lebih rata dibandingkan dengan sebelumnya, kita akan menelusuri Jalan HR Rasuna Said dari perempatan Kuningan sampai ke arah jembatan atau flyover Rasuna Said ke arah Menteng. Di bagian kiri kita sudah melihat adanya kabel-kabel yang sudah digulung ya, walaupun masih ada di tiang yang ada di sana, namun sudah jauh lebih rapi. Di sisi kiri kanan jalan terdapat garis atau marka jalan yang tidak putus sebagai pembatas antara jalan dan juga bagian pinggir trotoar ataupun bagian pinggir jalan sisi kanan yang berbatasan dengan jalur underpass dari arah Mampang menuju ke arah Kuningan. Untuk area yang baru saja kita masuki dari arah perempatan Kuningan belum ada pemisah lajur kendaraan. Sedangkan setelah bertemu dengan arus kendaraan dari arah Mampang mulai ada pemisah lajur dengan ditandai oleh garis putus-putus. Kemudian untuk penutup saluran air juga sudah mulai diratakan di bagian pinggir di lajur yang kiri. Nah, saluran air tersebut berada di bawah dari pembatas jalan tadinya yang memisahkan jalur cepat dan jalur lambat, kemudian dibongkar, dibersihkan, dan ditutup kembali, dibuatkan saluran yang lebih baik, serta diaspal ya, sebelumnya tentu dicor. Area bagian kiri dari Jalan HR Rasuna Said kita melihat ditutup dengan barrier-barrier beton ya, ataupun pagar-pagar beton di sana, namun dimanfaatkan juga untuk area parkir bagi kendaraan roda 2, ojek online dan juga kendaraan lainnya yang mangkal di pinggir jalan, termasuk yang berjualan ya. Ditambah lagi ada kendaraan-kendaraan roda 4 seperti taksi, biasanya ini di sore hari paling banyak menunggu para penumpang yang akan naik taksi tersebut, biasanya menggunakan aplikasi ataupun menggunakan sistem order. Lalu kita akan bergerak ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. Menjelang ke stasiun di sini trotoarnya sudah dilebarkan, hanya saja tetap ya di bagian pinggir jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Nah, tentunya apabila terjadi kepadatan di sekitar sini, maka arus kendaraan akan tersendat mengingat adanya lokasi parkir di pinggir jalan tersebut. Kan di sini kita melihat area bawah dari akses bridge atau anak tangga yang dipergunakan menuju ke stasiun LRT Jabodebek juga dimanfaatkan untuk area parkir. Untuk kabel udara yang ada di sepanjang HR Rasuna Said, yang di bagian kiri ini ada satu tiang di mana kabelnya sudah digulung di sana, dan ada juga kabel-kabel yang sudah terputus, membuktikan bahwasannya proses penataan kabel udara di sini sudah berlangsung. Mungkin tinggal direlokasi kabel-kabel yang masih tersisa ke dalam area saluran yang sudah disiapkan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang parkir, baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2 di sepanjang HR Rasuna Said mungkin bisa masuk ke dalam area gedung, tentunya ada berbayar ya, atau mungkin ada sistem kerjasama khusus antara penyedia moda transportasi dengan pemilik gedung serta tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita sudah mencapai setengah dari Jalan HR Rasuna Said. Di sini marka jalan kita dapatkan juga sudah lengkap ya. Kemudian lagi, apakah tadi di awal video sahabat On Road Indonesia sempat notice bahwasannya sudah dipasang separator busway dari area sekitar perempatan Kuningan sampai ke arah Mega Kuningan. Nantinya tentu separator busway atau pembatas dari lajur bis Transjakarta dengan kendaraan umum akan dipasang sepanjang HR Rasuna Said di jalur Transjakarta. Hal ini tentunya untuk memperlancar arus kendaraan transportasi umum bis Transjakarta, terutama melewati Jalan HR Rasuna Said pada saat padat ya. Kadang-kadang bila tidak ada pembatas, maka kendaraan bermotor dan juga kendaraan umum transportasi yang dipergunakan untuk masyarakat banyak, yaitu bis Transjakarta, berada di lajur yang sama, kemudian padat, dan tentunya
laju dari bis Transjakarta tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya lajur khusus bis Transjakarta yang steril dari kendaraan-kendaraan pribadi seperti yang ada di kanan ini, maka laju dari bis Transjakarta lebih terukur, waktu tunggu dari para penumpang juga lebih cepat, kemudian tujuan yang hendak dicapai pun sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sampai di area ini, proses dari pembuatan marka jalan belum selesai secara sepenuhnya. Kemudian yang kita perhatikan di bagian kiri, area dari barrier beton yang menutupi sebagian area ke arah trotoar. Sisi atas dari barrier beton tersebut juga dicat warna kuning ya. Tentunya ini untuk membuat aware para pengendara bahwasannya area pinggir jalan ada batasnya. Pelebaran dari Jalan HR Rasuna Said hanya berlangsung di sisi barat ya, sedangkan untuk sisi timur tidak ada pembongkaran dari pembatas jalan, yaitu jalur cepat dan jalur lambat, sehingga menjadi lebar seperti ini. Sedangkan proses pengaspalan memang dilakukan di dua sisi, baik yang ada di timur ataupun yang ada di sisi barat. Walaupun lebih banyak yang kita lihat mobil ataupun kendaraan roda 4 yang parkir ada di sisi barat dari Jalan HR Rasuna Said. Baik, sebentar lagi kita akan sampai di satu titik di mana ada tiang yang masih berada di tengah jalan HR Rasuna Said yang sudah dilebarkan, yaitu tiang jembatan penyeberangan orang halte busway Kuningan Madia. Di bagian kiri kita dapat melihat dari pembatas jalan yang sudah batunya berantakan di bagian atasnya, dan di dua sisi nampaknya itu ditabrak oleh kendaraan yang lewat mungkin pada malam hari, karena area tersebut mungkin dianggap tidak ada pembatasnya, sehingga area yang lebar ini sama dari arah sebelumnya sampai ke arah utara. Lalu pengendara melajukan kendaraannya tanpa memperhatikan hal-hal yang ada di tengah jalan, termasuk yang ini ya. Di beberapa lokasi kita juga lihat ada barrier plastik ini untuk melindungi bagian-bagian atas dari saluran air yang masih belum ditutup dengan sempurna. Lebar dan mulusnya HR Rasuna Said di sekitar sini juga pada waktu itu untuk mendukung dari KTT ASEAN yang sudah dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Kemudian ada kendaraan-kendaraan yang memang hanya boleh lewat di sekitar sini, sedangkan kendaraan lain tidak diperbolehkan pada waktu itu. Saat ini semua kendaraan sudah lewat di Jalan HR Rasuna Said dengan nyaman, dengan lancar ya tentunya. Aspalnya kalau kita rasakan dengan berkendara cukup baik, cukup mulus dan lembut ya pada saat dilewati. Sampai di sini marka jalan masih Baik, video ini diambil minggu lalu, sedangkan untuk marka jalan yang sudah dilengkapi secara sempurna kita akan melihatnya sebentar lagi. Di sini kita akan naik ke flyover Rasuna Said yang menghubungkan kawasan Rasuna Said Kuningan menuju ke arah Menteng. Cuaca Jakarta di minggu lalu cukup terang, di mana di sini gedung-gedung dapat terlihat ya lebih jelas dibandingkan dengan sebelumnya di saat polusi Jakarta sempat tinggi ya pada waktu itu. Baik, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Kita berada di bagian tengah dari Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Kuningan. 3 lajur sudah dipisahkan dengan sempurna oleh garis-garis putus-putus marka jalan yang sudah disiapkan di Jalan HR Rasuna Said. Nanti kita akan lihat ke arah utara. Sedangkan untuk pembatas dari lajur Transjakarta atau bis Transjakarta di hari ini masih belum terpasang ya. Mungkin fokusnya adalah pembuatan marka jalan secara lengkap Jalan HR Rasuna Said. Sedangkan lajur Transjakarta dengan lajur kendaraan bermotor di sini dipisahkan oleh garis yang tidak putus. Lalu di sekitar area putar balik di sini disiapkan bagian garis yang nantinya dibuat tidak putus-putus ya. Setelah nantinya dipasang separator busway, maka para pengguna kendaraan bermotor untuk putar balik hanya ada di lokasi tersebut.
Untuk saluran air penutupnya menjelang ke arah flyover non-tol Casablanca, ada beberapa bagian yang masih belum sempurna dan permukaannya ada yang lebih rendah dibandingkan dengan jalan. Tentunya pada saat kendaraan melewatinya tidak nyaman ya. Seperti itu, atau kendaraan akan bermanuver untuk mengelakkannya. Kemudian setelah kita akan mencapai stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said, ini adalah stasiun kedua dari arah selatan. Di sini marka jalan sudah lengkap ya. Terdapat 3 lajur kendaraan yang disiapkan, kemudian marka jalannya memisahkan ketiga lajur kendaraan tersebut dengan garis yang putus-putus serta garis yang tidak putus dengan lajur bis Transjakarta. Untuk jalur sepeda ya, kita belum lihat apakah nanti akan ditambahkan. Nanti kita akan pantau bersama. Apakah sahabat Honor Indonesia melihat sesuatu lagi yang baru di sekitar sini? Ya, di bagian tengah, di bawah dari tiang-tiang ataupun layang LRT Jabodebek terdapat lampu PJU ya, penerangan jalan umum yang baru menggunakan lampu LED dan menerangi kedua sisi jalan HR Rasuna Said. Kurang lebih nampaknya jarak antara kedua lampu tersebut sekitar 20 meter ya. Ini yang sempat kita lihat beberapa waktu lalu, ada kotak-kotak yang ditutup dengan informasi spanduk ya, seperti itu, bahwasannya ada pekerjaan untuk menambah pencahayaan kota ya Jakarta pada waktu itu, dan sekarang menjadi tiang-tiang kemudian ada lampunya. Nah, yang menarik lagi adalah tidak menggunakan kabel udara tentunya, karena akan mendukung sistem kabel di bawah tanah yang lebih rapi dan lebih baik. Nah, ini adalah tiang untuk JPO halte Transjakarta yang bagian bawah separatornya tadi sempat ditabrak oleh kendaraan. Mudah-mudahan ini ada satu solusi yang lebih baik, karena tiang tersebut berada di tengah jalan ya, mungkin bisa usulan ditiadakan untuk penyeberangan langsung saja dibuat semacam batang girder ya, baja atau apa, menyeberang dari arah pinggir Jalan HR Rasuna Said sampai ke arah tengah menuju ke halte Transjakarta Kuningan Madia Aini. Karena kalau seperti itu mungkin akan ada potensi bahaya bagi kendaraan bermotor yang melewatinya. Di bagian pinggir di sini tiang PJU yang baru juga pindah ya, karena di bagian tengah ini dipergunakan untuk halte Transjakarta Setiabudi Utara yang berada di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi. Stasiun ini merupakan stasiun paling akhir dari LRT Jabodebek yang akan terus sampai ke arah Duku Atas. Nah, Duku Atas sendiri akan menjadi sebuah kawasan transit oriented development yang cukup besar nantinya apabila tersambung sekalian dengan LRT Jakarta. Yang kita harapkan LRT Jakarta sudah dimulai pembangunannya kembali untuk dilanjutkan sampai ke arah Manggarai dan mudah-mudahan sampai ke arah Duku Atas, di mana akan bertemu dengan LRT Jabodebek Duku Atas di sekitar Waduk Setiabudi. Semoga. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.